Teman-teman udah lihat videonya Pak Benny belum guys? Sumpah itu nyesek banget ya. Jadi barang-barang PM itu banyak banget yang ketahan di bea cukai. Tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Terkait barang-barang PMI yang kemarin sempat tertahan di gudang, bahkan menuai protesan dan kritikan dari TKI atau PMI berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah sekarang peraturannya sudah dipermudah buat para PMI. Namun sebelum kita menyimak video tentang perubahan aturan terkait barang-barang PMI, alangkah baiknya kalau kita juga mendengarkan salah satu curhatan dari seorang PMI ketika bekerja di negara orang. Seperti apa perihnya, seperti apa sedihnya, seperti apa dukanya. Jadi kita juga jangan melihat dari sisi enaknya saja ya. Mungkin buat sahabat-sahabatku yang belum pernah kerja ke luar negara, bayangannya wah kerja di luar negara enak, duitnya banyak, gajiannya besar. Tidak seperti itu sahabatku semua. Kerja di negara orang justru harus kuat mental. Sebab kalau kita tak kuat mental, bisa-bisa kita menjadi stres sendiri sahabatku semua. Berikut kita simak curhatan seorang PMI ketika barang-barangnya tertahan, tapi sekarang alhamdulillah berkat suara kalian barang-barang PMI akan segera dikirim ke rumah masing-masing sahabatku semua. Dan terima kasih untuk para pemimpin, para pejabat yang sudah mau mendengarkan keluhan para PMI. Mudah-mudahan ini suatu langkah bagus untuk mempermudah PMI dan tentunya menghargai jerih payah PMI. Sebab pekerja migran Indonesia yang bekerja di penjuru dunia ini salah satu pahlawan devisa yang menyumbangkan triliunan rupiah ke negara. Berikut kita simak videonya bersama-sama. Teman-teman udah lihat videonya Pak Benny belum guys? Sumpah itu nyesek banget ya. Jadi barang-barang PM itu banyak banget yang ketahan di bea cukai sampai kadaluarsa dan pada akhirnya harus dibongkar. Kalian tahu isinya apa? Ya Allah guys, cuma pakaian dalam, baju-baju bekas mereka. Bahkan itu ada panci di sana. Aku lihat ada tremos dan juga peralatan-peralatan yang mereka tuh udah dipakai di Taiwan. Yang ternyata barang itu tidak lolos dan harus ditahan di bea cukai sampai kadaluarsa dan pada akhirnya sekarang dibongkar. Terus dibuang gitu. Aku gak ngerti lagi ya. Aku gak ngerti harus ngomong kayak gimana lagi, tuh udah keterlaluan banget. Ingat PMI itu penyumbang negara terbesar setelah migas. Harusnya pemerintah itu lebih sayang sama kita. Karena kenapa? Pertama nih, kita tuh cari orang-orang yang jadi PMI di luar negeri. Orang mereka tuh nggak bisa cari kerjaan di Indonesia. Jadi artinya di Indonesia, di negara kita sendiri itu nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan buat kita. Makanya banyak anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia tuh keluar negeri, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea. Ya karena mereka nggak bisa mendapat pekerjaan di Indonesia. Jadi bagus dong, selain juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka, mengurangi pengangguran juga, dan juga bisa menyumbang negara. Dan itu nyumbangnya triliunan loh per tahun. Ini gimana sih negara yang kita sumbang, negara yang udah kita bantu dengan sedemikian rupa, dengan jerih payah kita, dengan keringat kita. Kita tuh kayak nggak dianggap sama sekali, bahkan disepelekan. Oh, atau mungkin orang-orang di bea cukai itu mikirnya, ah babu ini gitu ya. TKI ini gitu ya. Jadi TKI itu nggak ada gunanya, nggak ada bagus-bagusnya. Sampai kita tuh para TKI, para PMI itu harus nerima ini semua gitu. Sumpah ini zolim banget tau guys. Kayak nggak nerima aja gitu. Luar negeri butuh biaya gede, belum lagi kita tuh kerjanya juga di sini tuh nggak main-main. Yang di pabrik itu bahaya banget, banyak banget masalah dan juga problemnya. Yang di PRT juga jaga lansia juga nggak mudah, sampai jarang tidur jaga orang tua. Belum lagi mereka tuh di sini bayar pajak juga dan juga menyumbang negara. Itu cuma sekali kayak kita tuh nggak diakuin gitu loh. Kebayang nggak gimana sedihnya buat teman-teman semua nih yang barang-barang mereka itu tertahan dan pada akhirnya harus kebuang? Itu keluarganya di rumah, meskipun itu hal sepele kayak cuman baju-baju bekas lah, apalah, panci, tremos atau apapun, mereka tuh nunggu-nunggu tahu gengs. Dan mudah-mudahan video ini tuh bisa sampai, aku ngerti ini video bisa sampai atau enggak, soalnya udah banyak banget yang bikin video seperti ini dan sepertinya ya udah lewat kuping kiri keluar kuping kanan kayaknya gitu ya. Jadi gini Pak, meskipun itu barang menurut bapak-bapak sekalian, itu tuh tidak berguna buat bapak-bapak sekalian. Itu tuh sangat ditunggu-tunggu sama keluarga kami di rumah. Ya meski itu cuma barang-barang bekas aja yang menurut bapak-bapak sekalian itu tidak berguna atau mungkin bahkan dianggap sampah.
yang sampai harus dibongkar dan dibuang, berarti kan itu dianggap sampah, barang yang tidak berguna. Itu ada yang ngebeliin anaknya mungkin, ada yang ngebeliin orang tuanya mungkin, yang sebenarnya barang itu sangat tidak ada harganya. Mungkin untuk bapak-bapak, tapi buat kita, para PMI, para TKI di luar negeri itu bisa ngirim barang ke rumah itu sesuatu kebanggaan, Pak. Udah telepon duluan nih kita-kita nih yang ada di luar negeri. Pak, Bu, atau yang punya anak, nak, Mamah kirim ini nih. Pak, Bu, anakmu kirim ini buat bapak sama ibu. Ya itu udah ditunggu-tunggu tahu kedatangannya. Kayak Betul, Mbak. paling ada anak-anak yang di rumah atau keluarganya udah nyanyain, ini kok barangnya belum sampai ya, kapan ya sampai, kapan ya sampai. Ternyata nggak lolos di bea cukai dan barang itu hanya jadi barang sampah yang harus dibuang. Kalau bapak-bapak sekalian sudah banyak duit, seharusnya kalau memang barang itu tidak berharga, ya dilolosin dong, Pak. Apalagi itu cuma punya TKI loh. Itu bukan minyaknya artis, Pak. Itu bukan miliknya orang-orang yang jualan just tip ke luar negeri, ambil just tipan terus dijual. Enggak, Pak. Barang-barang TKI yang dibeli di sini itu bahkan kalau dirupiahkan harganya sama aja, Pak, kayak di distro di Indonesia. Nah, ini buat teman-teman yang ada di Indonesia yang bilang, ya itu kan kayak gitu diperlakukan biar apa? Biar perekonomian di Indonesia tuh biar bagus, terus juga biar brand-brand dari Indonesia, brand lokal itu biar bisa naik. Nih dengeran dulu nih buat teman-teman yang ada di Indonesia. Teman-teman, kalian tahu nggak? Di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura itu banyak banget mbak-mbak yang jualan baju yang mereka ambilnya itu dari Indonesia. Hampir 80% mereka itu ambil dari Indonesia. Jadi Betul, Mbak. sebenarnya barang-barang kita para TKI yang dipakai di sini itu sebenarnya 80% kebanyakan barang Indonesia. Baik dari baju-baju, dari tas, dari sepatu, mereka tuh ambilnya dari Indonesia, guys. Dibawa ke Taiwan dan dijual kembali sama teman-teman para TKI. Kayaknya TikTok tuh sekarang udah merambah kemana-mana ya. Pasti kalian udah tahu dong, banyak banget TKI-TKI yang di sini tuh jualan dan mereka tuh jual-jual produk dari Indonesia punya. Kalian tahu dong harusnya itu. Kalau misalnya kalian tuh berpikir itu biar brand lokalnya tuh biar tetap berjalan dan brand lokalnya tuh tetap dikenal, justru karena TKI brand lokal itu bisa sampai luar negeri. Setuju, Mbak. Kalian tahu brand Deli Wafa itu miliknya siapa? Itu brand Indonesia loh. Di Taiwan, aku lihat di brand itu banyak banget yang jualan Deli Wafa dan di sini itu terkenal brand itu, banyak yang pakai. Belum lagi brand-brand yang aku nggak ngerti itu satu-satunya HF atau apapun itu. Itu banyak loh di sini. Itu brand Indo, brand lokal yang dibawa sama TKI diperkenalkan ke luar negeri. Justru banyak dari brand lokal Indonesia tuh dibawa ke luar negeri oleh TKI. Dan dibawa pulang lagi ke Indonesia dan itu nggak lolos. Coba gimana kalian kalau jadi kita? Soalnya di video aku yang kemarin itu banyak tuh yang komen-komen kayak gitu. Jangan kayak gitu dong, gengs. Kita tuh sama-sama orang Indonesia, kita tuh sama-sama cari duit di Indonesia, di luar negeri itu sama-sama gak gampang. Dan tolong banget buat bea cukai, tolong banget itu dikaji ulang dong. Apa yang harus dilakukan untuk para TKI itu tolong dipisahkan sama orang-orang yang mungkin cuman tur aja ke luar negeri, yang cuma mereka just tip aja. Jadi tolong banget buat kita itu para TKI, para PMI jangan dijadikan kambing hitam. Udah cari kerja di Indonesia itu susahnya minta ampun, cari kerjaan yang layak. Sekali lagi, yang gajinya layak itu susah. Keluar negeri juga butuh modal, butuh keberanian, butuh juga mental yang kuat. Kita kerja di luar negeri tuh nggak sama sekali gampang, nggak gampang, banyak pengorbanan. Belum lagi kita tuh udah menyumbang ke negara kita itu triliunan per tahunnya. Kita tuh nomor 2 penyumbang terbesar setelah migas. Masa iya sih kita tuh diginiin, Pak? Tolong dong didengerin semua TKI, PMI, IPMI yang ngeluh kayak gini. Lihat dong barang yang udah dibongkar, lihat dong barang udah kadaluarsa. Kalian lihat tuh. Apanya yang berharga? Apanya yang tidak lolos? Ya masa sih, Pak, kalau BH made in Taiwan terus nggak lolos, itu kan cuman BH, Pak, pakaian dalam, Pak. Baju-baju bekas, Pak. Itu yang nggak lolos, Pak. Atau panci, Pak, atau tremos. Yang bagian mana nih, Pak, yang nggak lolos, Pak? Nggak adil banget ya, buat para TKI ini benar-benar nggak adil banget. Mudah-mudahan pemerintah selanjutnya ini bisa membantu para TKI dan juga PMI. Kita tuh udah capek bersuara, kalau suara kita tuh tetap nggak dianggap, lama-lama mungkin banyak orang yang mereka tuh enggan buat pulang ke negaranya sendiri. Curhatan yang diungkapkan oleh mbaknya, salah satu seorang TKI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara orang, memang bekerja di negara orang tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh mental kuat, belum lagi kalau kita kerja di negara orang kadang kena marah-marah, itu pastinya mental kita juga terganggu. Belum tentu kalau keluarga di kampung kena musibah, pikiran kita juga terganggu. Dan barang-barang TKI yang tertahan sampai dibongkar-bongkar seperti itu, baju bekas, makanan hingga panci, penggorengan,
terabur atau dibongkar-bongkar begitu saja tanpa dirapikan kembali, tentunya menggores perasaan seorang pekerja migran Indonesia, siapapun yang melihatnya. Alhamdulillah berkat media sosial sekarang, curhatan para PMI dengan keluh kesah mereka, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, Menteri Perdagangan membebaskan aturan untuk para PMI, siapapun yang kirim barang ke Indonesia asalkan barang tersebut tidak barang terlarang, diperbolehkan. Jadi ini juga salah satu daripada suara-suara para PMI yang menyuarakan di media sosial. Kita bukan memburukkan negara kita ya, tapi kita sebagai rakyat Indonesia juga punya hak untuk bicara. Mungkin kalau ada sebagian yang berkomentar, kamu buat video memburuk-burukkan negara kamu, bukan. Ini semata-mata kita untuk menyuarakan hak-hak kita sebagai seorang PMI. Dan alhamdulillah berkat suara teman-teman yang bersuara di media sosial, akhirnya hak-hak kita bisa kita dapatkan kembali. Tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces, itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Satu, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Dan terkait pengaturan kebijakan impor dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau pada posisi di hold Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan juga berita. Setuju, Mas. Banyak yang menanyakan kepada saya, dengan dicabutnya Permendag nomor 36 tahun 2023, bagaimana barang-barang yang menumpuk di gudang? Ya, saya jawab, secara otomatis barang itu segera dikirimkan ke alamat tujuan. Alhamdulillah. Itu jawaban saya. Tetapi agar tidak menjadi fitnah, sahabat semua, mari kita simak berita berikut ini langsung dari sumbernya. Dari CNBC Indonesia, aturan dicabut, Mendak Zulhas minta barang TKI yang ditahan dilepas. Wah, alhamdulillah. Ini Mendak tuh Menteri Perdagangan, Zulhas itu Zulkifli Hasan. Ya, kita bacakan untuk kawan-kawan semua. Jakarta, CNBC Indonesia, dalam upaya memberikan kemudahan bagi pekerja migran Indonesia PMI atau TKI, sejalan juga dengan arahan Presiden Joko Widodo dan usulan kementerian lembaga lainnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan batasan jumlah barang kiriman PMI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 dihapus. Alhamdulillah. Sementara nantinya, kata Zulhas, berdasarkan hasil rapat hari ini, batasan kiriman barang PMI akan kembali pada aturan lama, yakni PMI dibebaskan bea masuk sebesar $1.500 per tahun. Alhamdulillah. Aturan ini tertuang dalam Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
Adapun keputusannya dihapus batasan barang kiriman PMI dalam Permendak 36 tahun 2023 ini berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI hingga Kementerian Perindustrian. Keputusan rapat tadi semangat Permendak 36 tahun 2023 kembali dulu ke Permendak 25 tahun 2022. Ditambah barang kiriman PMI itu hanya 1.500 US dollar per tahun yang masuk. Jenis barangnya apa itu urusannya bea cukai atau diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Gak diatur di Permendak lagi, ungkap Zulhas. Sejalan dengan itu, dia meminta agar Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bisa lebih cepat mengeluarkan barang kiriman PMI yang tertahan. Zulhas meminta jika nilainya tercatat 1.500 US dollar maka perlu segera dikeluarkan. Apalagi tidak ada barang terlarang di dalamnya. Nah, barang yang numpuk gimana? Saya bilang tadi ada teman-teman dari Bea Cukai. Harusnya dikeluarkan saja semuanya. 1 hari kelar. Diperiksa kalau nggak ada barang terlarang, ya keluarkan saja. Baik itu untuk PMI yang terdaftar di BP2MI maupun yang tidak. Kan dia warga negara Indonesia, sama saja harus dibela, kata dia. Yang penting barang tenaga kerja yang numpuk itu kalau tidak ada barang terlarangnya, kan dia boleh 1.500 US dollar. Ya sudah, dianggap saja biar selesai keluar. Jadi 100 kontainer 2 hari bisa kelar, kata Zulhas. Ini kita bahas ya kawan-kawannya. Ini sejalan dengan tujuan Setuju, kita. Mas. Untuk apa barang-barang PMI ditahan kalau ada pembebasan pajaknya yang ditanggung oleh negara yang namanya relaksasi. Sehingga secara otomatis bahwa ketika Permendak nomor 36 dicabut, otomatis barang yang ada di gudang itu kan ditahan karena dianggap tidak sesuai dengan Permendak. Karena Permendaknya dicabut, maka barang-barang yang ada di gudang apapun bentuknya, mulai dari mana saja, dari negara mana saja, seberapa lama di dalam gudang itu segera dikeluarkan sepanjang tidak ada barang yang terlarang. Ya, yang terlarang ya zat kimia, narkoba, zat peledak atau zat-zat yang bisa merusak lingkungan dan sebagainya. Itu segera dibebaskan. Bagi para PMI, kita bersyukur ya barang-barang Anda yang Anda kirim beberapa bulan yang lalu akhirnya segera dibebaskan. Bagi keluarga-keluarga PMI, alamat-alamat tujuan, silakan Anda menunggu di depan rumah. Barang akan segera dikirimkan ke alamat Anda. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya buat Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulhas, dan juga pihak-pihak yang terkait karena telah membebaskan aturan yang memberatkan para pekerja migran yang ada di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mungkin barangnya saat ini masih tertahan, sabar dulu, insya Allah sebentar lagi barang-barang tersebut akan dikirim ke rumah Anda masing-masing. Dan tentunya kabar ini juga sangat menggembirakan ya buat para pekerja migran Indonesia ketika barang-barang yang tertahan akan dikirim ke rumah masing-masing. Sebab barang-barang tersebut adalah hadiah untuk keluarga kecil kita yang ada di kampung halaman masing-masing. Mungkin isinya cuma jajan, baju, kalau tak baju ya barang-barang perlengkapan dapur ataupun barang-barang perlengkapan alat-alat pertukangan. Biasanya seperti itu para PMI ketika mengirim barang ke Indonesia.
Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para sahabatku semua. Untuk para TKI, TKW yang saat ini sedang bekerja di luar negara, semangat dan mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar selama-lamanya. Tetap jaga adab sopan santun di mana negara pun berada, di mana Anda berada di negara manapun. Adab sopan santun junjung tinggi, jangan sampai membawa nama jelek Indonesia. Kira-kira seperti itu pesan saya. Salam PMI yang ada di seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat suara kalian akhirnya hak-hak kita juga terpenuhi.